Selamat pagi, Ibu dan juga teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Di sini kami akan menjelaskan sebagian dari hasil presentasi kami, di mana dari judul presentasi kami ini atau judul materi kami ini ialah punishment atau eliminating inappropriate behavior through punishment. Adapun anggota kelompok kami ialah Sari Kartika Mutiara Aritonang, MPM 1990007, Marike Norita Sinaga 1990022, Ira Tanjung 1990023, Desi Fitriani Lumban Batu 1990027, Pasca Paulina Borumanurung 1990047, Romayana Sidabutar MPM 2090003, Ventiani Gea 2900004, Maria Elena Borsitio 2900015, Claudina Junita Bakara 2900020, Emma Mulyana Boru Simorangkir 2900039, Aserika Waruhu 2090048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi punishment. Definisi punishment atau hukuman yaitu suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reformat negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Melalui punishment, diharapkan seseorang atau kelompok yang melakukan kesalahan dapat menyadari perbuatannya, sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Misalnya, contoh hukuman ini akan diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan seperti peraturan lalu lintas, dan dengan adanya pelanggaran, maka seseorang tersebut akan diberi hukuman yaitu sanksi ataupun surat tilang yang akan diberikan kepada si pelanggar rambu lalu lintas. Dan jika sudah adanya pelanggaran atau hukuman ini, maka melalui punishment diharapkan seseorang yang terkena hukuman ini mampu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Selanjutnya itu sebuah hukuman adalah konsekuensi yang membuat perilaku tertentu cenderung tidak terjadi di masa depan. Hal ini merupakan poin penting tentang definisi hukuman. Anda tidak dapat menentukan hukuman dengan apakah konsekuensinya tampak tidak menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Anda dapat menyimpulkan bahwa konsekuensi tertentu adalah hukuman hanya jika perilaku menurut di masa depan. Ketika kita mendefinisikan hukuman atau penguatan, menurut Anda, apakah perilaku menurun atau meningkat di masa depan sebagai akibat dari konsekuensi kita mengadopsi definisi fungsional? Maksudnya ialah sebuah hukuman jika ada konsekuensinya, maka itu akan membuat masa depan kita cenderung tidak terjadi di masa depan yang akan datang. Dan apabila tidak dapat menentukan hukuman dengan adanya konsekuensinya, itu kelihatan tidak menyenangkan. Contohnya, ketika kita punya menghukum dan tidak mempunyai konsekuensinya, maka
itu tidak terjadi di masa depan atau tidak membuat perilaku cenderung kita terjadi di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bahasan selanjutnya yaitu kesalahpahaman tentang hukuman. Dalam modifikasi perilaku, hukuman adalah istilah teknis dengan arti tertentu. Setiap kali analisis perilaku berbicara tentang hukuman, mereka mengacu pada proses di mana konsekuensi dari suatu perilaku menghasilkan penurunan di masa depan dalam terjadinya perilaku ini. Ini sangat berbeda dari apa yang kebanyakan orang anggap sebagai hukuman. Dalam penggunaan umum, hukuman dapat berarti banyak hal yang berbeda. Kebanyakan dari mereka tidak menyenangkan dilihat sebagai sesuatu yang pantas diterima oleh pelaku kesalahan. Hukuman memiliki konotasi etika moral. Tokoh otoritas seperti pemerintah, polisi, gereja, atau orang tua menjatuhkan hukuman untuk menghambat perilaku yang tidak pantas, yaitu untuk mencegah orang melanggar hukum dan aturan. Hukuman dapat berupa hukuman penjara, hukuman mati, denda, ancaman masuk neraka, tamparan, ataupun cacian. Namun, makna hukuman sehari-hari sangat berbeda dari definisi teknik hukuman yang digunakan dalam modifikasi perilaku. Selanjutnya, positive and negative punishment. Dua variasi prosedur dasar hukuman adalah hukuman positif dan hukuman negatif. Perbedaan antara hukuman positif dan negatif ditentukan oleh konsekuensi dari perilaku. Hukuman positif didefinisikan sebagai berikut. 1. Terjadinya suatu perilaku. 2. Diikuti dengan pemberian stimulus permusuhan. 3. Akibatnya, perilaku tersebut cenderung tidak terjadi di masa depan. Hukuman negatif didefinisikan sebagai berikut. 1. Terjadinya suatu perilaku. 2. Diikuti dengan penghilangan stimulus penguat. 3. Akibatnya, perilaku tersebut cenderung tidak terjadi di masa depan. Katakan hukuman positif karena stimulus menyakitkan diberikan setiap kali gadis itu menampar wajahnya dan akibatnya perilakunya menurun. Sachwat, Libet, dan Agras pada tahun 1974 juga menggunakan hukuman positif untuk mengurangi perilaku ruminisasi yang mengancam jiwa pada bayi berusia 6 bulan. Salah satu bentuk hukuman positif lainnya didasarkan pada prinsip Primek, yang menyatakan bahwa ketika seseorang dibuat untuk terlibat dalam perilaku probabilitas rendah, bergantung pada probabilitas perilaku tinggi. Perilaku probabilitas tinggi akan berkurang frekuensinya, yaitu Miltenberger dan Fuqua 1981. Artinya, jika setelah terlibat dalam perilaku bermasalah, seseorang harus melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Orang tersebut akan cenderung tidak terlibat dalam perilaku bermasalah di masa depan. Hukuman negatif telah menjadi subjek penelitian yang ekstensif, di mana dua contoh umum dari hukuman negatif ini adalah time out dari penguatan positif dan biaya tanggapan. Keduanya melibatkan hilangnya stimulus atau aktivitas yang memperkuat setelah terjadinya perilaku bermasalah. Ada beberapa siswa mungkin bingung antara hukuman negatif dan extension. Mereka berdua melemahkan perilaku, di mana extension melibatkan menahan penguat yang mempertahankan perilaku, sedangkan hukuman negatif sebaliknya terjadi atau melibatkan penghapusan atau penarikan penguat positif setelah perilaku. Hukuman negatif adalah hukuman yang telah diperoleh individu dan belum tentu merupakan penguat yang sama yang mempertahankan perilaku tersebut. Misalnya, Johnny menyela orang tuanya dan perilaku itu diperkuat oleh perhatian orang tuanya. Nah, setiap Johnny menyela, maka orang tuanya akan memarahinya. Dalam kasus ini, extension berarti menahan perhatian orang tua setiap kali Johnny menyela. Hukuman negatif akan melibatkan hilangnya beberapa penguat lain, seperti uang saku atau kesempatan untuk menonton TV setiap kali menyela. Kedua prosedur akan menghasilkan penurunan frekuensi interupsi. Sebuah hukuman adalah konsekuensi yang membuat perilaku tertentu
cenderung tidak terjadi di masa depan. Hal ini merupakan poin penting tentang definisi hukuman. Kita tidak dapat menentukan hukuman dengan apakah konsekuensinya tampak tidak menyenangkan. Maka dapat kita simpulkan bahwa konsekuensi tertentu adalah hukuman hanya jika perilaku menurun di masa depan. Bagian D. Unconditioned and conditioned punishers. Seperti penguatan, hukuman ini adalah proses alami yang mempengaruhi perilaku manusia. Beberapa peristiwa atau rangsangan secara alami menghukum karena menghindari atau meminimalkan kontak dengan rangsangan ini yang memiliki nilai kelangsungan hidup. Rangsangan yang menyakitkan atau tingkat rangsangan yang ekstrim seringkali berbahaya. Perilaku yang menghasilkan rasa sakit atau stimulasi ekstrim secara alami akan melemah, dan perilaku yang menghasilkan pelarian atau penghindaran dari stimulasi tersebut secara alami akan diperkuat. Untuk alasan ini, rangsangan yang menyakitkan atau rangsangan tingkat ekstrim memiliki kepentingan biologis. Rangsangan semacam ini disebut hukuman tanpa syarat. Nah, melalui proses evolusi, manusia telah mengembangkan kapasitas perilaku mereka untuk dihukum oleh peristiwa-peristiwa permusuhan alami yang dimana tanpa pelatihan atau pengalaman sebelumnya. Kata tidak adalah hukuman terkondisi yang umum, karena sering dipasangkan dengan banyak rangsangan penghukuman lainnya, ia akhirnya menjadi penghukum itu sendiri. Misalnya, jika seorang anak meraih colokan listrik dan orang tuanya berkata tidak, kemungkinan kecil anak tersebut akan menjangkau colokan tersebut di masa mendatang. Peringatan dari orang tua dapat menjadi penghukum yang dikondisikan jika telah dipasangkan dengan hilangnya penghukum seperti uang tunjangan, hak istimewa, atau kegiatan yang disukai. Akibatnya, ketika seorang anak berperilaku tidak baik dan orang tua memberikan peringatan kepada anak tersebut, kemungkinan kecil anak tersebut akan melakukan perilaku buruk yang sama di masa depan. E. Contrasting reinforcement and punishment. Ada persamaan dan perbedaan penting antara penguatan positif dan negatif di satu sisi dan hukuman positif dan negatif di sisi lain. Ciri-ciri yang menentukan dari setiap prinsip adalah bahwa suatu perilaku diikuti oleh suatu konsekuensi, dan konsekuensi tersebut mempengaruhi terjadinya perilaku tersebut di masa depan. Ketika stimulus adalah penguatan positif, maka akan menghasilkan perilaku itu diperkuat atau reinforcement. Tetapi, jika yang diberikan adalah hukuman positif, maka akan menghasilkan perilaku melemah atau hukuman dalam masa depan. Ketika stimulus dihilangkan, maka prosesnya dapat berupa penguatan negatif atau hukuman negatif. Stimulus yang didapatkan adalah penguatan negatif jika perilaku tersebut diperkuat dan hukuman negatif jika perilaku melemah. Ketika suatu perilaku diperkuat, prosesnya adalah penguatan atau disebut positif atau negatif. Ketika suatu perilaku melemah, prosesnya adalah hukuman, positif atau negatif. Satu stimulus tertentu mungkin terlibat dalam penguatan dan hukuman perilaku yang berbeda dalam situasi yang sama, tergantung pada apakah stimulus disajikan atau dihilangkan setelah perilaku. Contohnya, ada seorang anak yang memukul temannya hingga terluka. Ibu pun mengurung si anak di dalam kamar selama 1 jam. Si anak akan menangis sejadi-jadinya, kemudian ibu tidak tega dan memberikannya keluar dari kamar. Dalam kasus ini, telah terjadi penguatan negatif, di mana anak akan terbiasa melakukan hal tersebut jika dikurung di dalam kamar. Sedangkan dalam hukuman positif, anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Dan yang ketiga adalah modifying operation, yang dimana kejadian yang mengubah nilai sebuah stimulus menjadi sebuah penguat. Contohnya, mengatakan kepada anak bahwa siapa yang berbuat nakal saat makan malam, maka ia tidak akan mendapatkan makanan penutup. Itu menjadi kurang efektif jika saat itu anak sudah menikmati 2 atau lebih makanan penutup. G. Individual difference and magnitudes of the punisher. Keefektifan pemberian punisher atau penghukum akan berbeda pada setiap individu. Keefektifan punisher juga ditentukan oleh kuantitas punishernya.
Contohnya, digigit nyamuk adalah sesuatu yang dinilai sebagai stimulus yang sedikit tidak menyenangkan untuk kebanyakan orang. Perilaku memakai celana pendek di dalam hutan mungkin menjadi punishment karena nyamuk menggigit kaki, dan merindukan memakai celana panjang pada situasi ini diperkuat secara negatif atau disebut dengan negatively reinforced untuk menghindari gigitan nyamuk. Contoh lainnya, sebagai pembanding adalah sakit yang sangat dirasakan akibat sengatan lebah merupakan punishment bagi kebanyakan orang. Orang akan menghentikan perilaku yang akan mengakibatkannya disengat lebah dan meningkatkan perilaku mereka yang dapat menghindarkan mereka dari sengatan lebah. Karena disengat lebah lebih menyakitkan bila dibandingkan dengan gigit nyamuk, maka sengatan lebah menjadi lebih efektif sebagai punisher. Akan melanjutkan presentasi kami tentang reaksi emosional terhadap hukuman. Nah, penelitian perilaku dengan subjek bukan manusia telah menunjukkan bahwa perilaku agresif dan respon emosional lainnya dapat terjadi ketika rangsangan menyakitkan disajikan sebagai hukuman. Misalnya, Azrin Hutchinson dan Heck pada tahun 1963 menunjukkan bahwa menghadirkan stimulus yang menyakitkan atau kejutan menghasilkan perilaku agresif pada hewan laboratorium. Nah, dalam penelitian ini, ketika seekor monyet menerima kejutan, ia langsung menyerang monyet lain yang hadir saat kejutan itu diberikan. Ketika perilaku agresif atau respon emosional lainnya mengakibatkan penghentian stimulus yang menyakitkan atau permusuhan, mereka diperkuat secara negatif. Melarikan diri dan menghindari setiap kali stimulus permusuhan digunakan dalam prosedur hukuman, peluang untuk melarikan diri dan perilaku penghindaran akan terjadi atau dibuat. Setiap perilaku yang berfungsi untuk menghindari atau melarikan diri dari penyajian stimulus permusuhan diperkuat melalui penguatan negatif. Oleh karena itu, meskipun stimulus permusuhan dapat disajikan setelah perilaku target untuk mengurangi perilaku target, perilaku apapun yang dilakukan orang tersebut untuk menghentikan atau menghindari stimulus permusuhan maka akan diperkuat atau sukar untuk dihindari. Nah, penguatan negatif untuk penggunaan hukuman, beberapa penulis berpendapat bahwa hukuman mungkin terlalu mudah disalahgunakan atau digunakan secara berlebihan karena penggunaannya secara negatif memperkuat orang yang menerapkannya. Nah, hukum selanjutnya itu menghasilkan penurunan segera dalam perilaku bermasalah. Jika perilaku yang dikurangi dengan hukuman tidak menyenangkan bagi orang yang menggunakan hukuman, penggunaan hukuman diperkuat secara negatif dengan penghentian perilaku permusuhan. Akibatnya, orang tersebut lebih cenderung menggunakan hukuman di masa depan dalam situasi yang sama. Selanjutnya adalah hukuman dan modeling. Orang yang mengamati seseorang yang sering menggunakan hukuman mungkin sering lebih cenderung menggunakan hukuman ketika mereka berada dalam situasi yang sama. Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak yang belajar observasional, memainkan peran utama dalam pengembangan perilaku yang sesuai dan tidak pantas. Misalnya, anak-anak yang sering mengalami pukulan atau mengamati perilaku agresif mungkin lebih terlibat dalam perilaku agresif itu sendiri. Contohnya itu, ketika anak-anak sering melihat ibunya memukul kakaknya, maka dia akan ketika dia mengamati hal tersebut secara terus-menerus, maka dia akan melakukan hal yang sama dan berperilaku agresif pada diri sendiri dengan hal yang sama yang dilakukan ibunya. Dan hukuman dan modeling ini bisa dari pengamatan dan pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Nah, masalah etis, beberapa perdebatan ada di antara para profesional tentang apakah menggunakan hukuman, terutama rangsangan yang menyakitkan atau tidak menyenangkan, untuk mengubah perilaku orang lain. Beberapa pendapat bahwa penggunaan hukuman tidak dapat dibenarkan. Baik, sekian dari hasil penjelasan yang kami berikan kepada teman-teman dan juga ibu sekalian. Jika ada yang kurang paham atau yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kembali kepada kelompok kami. Terima kasih dan shalom.